Halo teman-teman, pada video kali ini Kadit akan menjelaskan materi matematika wajib kelas 11 untuk babnya, yaitu bab program linier. Saksikan ya. Untuk membantu channel ini agar dapat terus berkembang, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Sebelum lebih jauh mempelajari bab program linier ini, ada beberapa kemampuan yang harus kalian kuasai nih. Kalian harus bisa menggambar persamaan linier dua variabel. Ya, jadi menggambar sebuah persamaan linier dua variabel dalam bentuk grafik. Yang kedua, kalian harus bisa membentuk persamaan linier dari sebuah grafik. Oke, yang ketiga, kalian harus bisa menentukan himpunan penyelesaian atau biasa disingkat HP ya. HP itu adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Dari pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, kalau kalian sudah menguasai tiga kemampuan ini, maka bab program linier ini gampang banget teman-teman. Untuk kemampuan yang pertama, menggambar sebuah persamaan linier pada dua variabel. Contoh soalnya kayak gini. Gambarkan grafik X plus Y sama dengan 5 dan X plus 3Y sama dengan 9. Nah, bagaimana cara menggambar grafiknya? Langkah pertama, kalian buat dulu grafik Y terhadap X. Mudah ya? Nah, langkah kedua, kalian tulis dulu persamaan di bawah sini. X plus Y sama dengan 5. Nah, kita cari titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y. Bagaimana cara mencari titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y? Nah, definisinya seperti ini. Pojok info 1. Titik potong sumbu X adalah garis yang memotong di sumbu X yang berada di sepanjang nilai Y sama dengan 0. Jadi, untuk mencari titik potong di sumbu X, gunakan nilai Y sama dengan 0. 2. Titik potong sumbu Y adalah garis yang memotong di sumbu Y yang berada di sepanjang nilai X sama dengan 0. Jadi, untuk mencari titik potong di sumbu Y, gunakan X sama dengan 0. Oke, jadi kita mencari nilai titik potong di sumbu X ketika Y sama dengan 0. Jadi saya tulis dulu nih, ketika Y sama dengan 0. Maka nilai X-nya berapa? Masukkan ke sini, berarti X plus 0 sama dengan 5. Berarti X sama dengan 5. Berarti titiknya ada X sama dengan 5 dan Y sama dengan 0. Kita dapat titik potongnya itu sama dengan 5,0. Oke, penulisan titik itu seperti ini ya. Jadi komponen X dulu baru kita tulis komponen Y. Cukup mudah. Kita sudah menemukan titik potong di sumbu X yang tadi ya. Sekarang berarti kita tinggal mencari titik potong di sumbu Y. Nah, titik potong di sumbu X itu ketika Y sama dengan 0. Berarti kalau kita mencari titik potong di sumbu Y yaitu ketika X sama dengan 0. X sama dengan 0, maka masukin ke sini 0 plus Y sama dengan 5. Berarti nilai Y sama dengan 5. Berarti titik yang kita temukan X-nya berapa? 0, Y-nya berapa? 5. Oke, kita sudah dapat titik-titik potong dari persamaan X plus Y sama dengan 5. Tinggal kita gambarkan ke sini. Oke, 5,0 adanya di mana sih? X-nya 5. X di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, X ke kanan itu bernilai positif, X ke kiri itu bernilai negatif. Y ke atas itu bernilai positif, Y ke bawah itu bernilai negatif. Itu harus diingat-ingat ya teman-teman.
Oke, 5,0 berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 5, y-nya 0. Ya, ini y 0, berarti titiknya di sini. Gitu ya, ini titik 5,0. Oke, untuk yang titik 0,5 ada di mana? Berarti x-nya 0, x di sini, y-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini itu adalah titik 0,5. Nah, kalau sudah kalian temukan dua titik potong ini, tinggal kalian satukan. Berarti garis ini merupakan garis x plus y sama dengan 5. Mudah kan teman-teman cara menggambar sebuah persamaan linear. Satu lagi kita gambarkan yang x plus 3y sama dengan 9. Kita cari titik potong di sumbu x dulu ya. Berarti ketika y sama dengan 0, maka masukin ke sini, berarti x plus 0 sama dengan 9. Berarti nilai x sama dengan 9. Kita sudah menemukan titiknya. Titiknya berapa? 9,0. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan, sudah ketemu titik potong di sumbu x, kita cari titik potong di sumbu y. Berarti ketika x-nya sama dengan 0. Ketika x-nya sama dengan 0, masukkan ke sini 0 plus 3y sama dengan 9. Berarti 3y sama dengan 9. 3y sama dengan 9, berarti sini aja ya. Berarti y sama dengan 9 dibagi 3 atau sama dengan 3. Berarti titiknya berapa teman-teman? X, y, x-nya 0, y-nya 3. Oke, kita gambarkan di sini. Yang pertama 9,0. X-nya 9, berarti di sini 5, 6, 7, 8. Kita di sini ya. 9,0. Oke, satu lagi 0,3. Berarti ke atas 1, 2, 3. Titiknya di sini ya, tinggal kita sambungkan lagi. Oke, sudah kita gambar, berarti garis ini adalah garis x plus 3y sama dengan 9. Oke, itu adalah cara menggambar sebuah persamaan linear dua variabel menjadi sebuah grafik. Gampang? Oke, lanjut, kemampuan yang kedua yang harus kalian bisa itu adalah membentuk persamaan linear dari sebuah grafik. Kebalikannya, tadi dari persamaan kita ubah ke dalam sebuah grafik. Nah, sekarang dari sebuah grafik kita ubah menjadi persamaan. Bagaimana soalnya? Oke, lanjut. Oke, untuk yang kedua, membentuk persamaan linear dari sebuah grafik. Contoh soalnya seperti ini ya. Jadi ada sebuah grafik y terhadap x atau di koordinat titik x, y. Terus tentukan bentuk persamaan linear dari grafik di samping. Nah, di sini untuk mencari bentuk persamaan linear itu kita membutuhkan dua titik yang melalui. Ingat ya, dua titik. Kalau ada dua titik berarti kita bisa mencari sebuah persamaan. Kalau tidak ada dua titik kita tidak bisa menemukannya. Kayak gitu ya. Nah, di sini kita punya rumus Pojok catatan. Untuk mencari persamaan garis yang melalui dua titik x1, y1 dan x2, y2, maka kita menggunakan rumus y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Untuk mencari persamaan linear itu y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Kayak gitu ya teman-teman. Berarti tadi syaratnya apa? Untuk kita mencari itu kita harus mempunyai dua titik yang melalui. Nah, dua titik yang melalui garis ini itu ada titik di sini 4 dan 8. Nah, 4 ini berapa sih? Ini memotong x di 4 dan di garis y sama dengan 0. Berarti sebenarnya ini di garis 4 itu adalah 4,0. Gitu ya teman-teman ya. Ini tulis 8 itu sebenarnya adalah 0,8. Karena y-nya itu 8 memotong 8 dan ketika x-nya sama dengan 0. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita sudah mempunyai dua titik yang melalui, tinggal kita tentukan nilai x1 dan y1. Kalau yang 4 ini kita sebut x1, maka yang 0 ini ya otomatis menjadi y1. Kalau yang berarti kalau di sini x1 y1, berarti yang ini itu adalah x2 y2. Ya teman-teman, tinggal kita masukin ke rumus ini, gampang banget.
Y tetap Y dikurang Y satunya berapa? 0 per Y2-nya 8 dikurang Y satunya 0 sama dengan X-nya tetap X. X satunya berapa? X satunya 4 dibagi X2-nya 0 dikurang X satunya 4. Oke, dikurang 0 tetap Y, 8 dikurang 0 tetap 8, X dikurang min 4 belum bisa diselesaikan, 0 dikurang min 4 sama dengan min 4. Kalau udah ketemu kayak gini, kita sederhanakan dulu. Nah, biasanya yang bisa disederhanakan itu bentuk yang bawah nih, antar lintas yang sama dengan gini ya. Kalau ada pembatas sama dengan, kalian bisa menyederhanakan, tapi dengan syarat kalau posisinya di bawah, dia harus, yang kita sederhanakan harus di bawah juga. Kayak gitu, kalau di atas temannya sama yang di atas juga. Gitu ya teman-teman ya. Berarti kita sederhanakan yang 8 dan min 4 sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 2. 8 kita bagi 2 jadi 4, min 2 kita bagi 2 jadi min 4 kita bagi 2 jadi min 2. Udah kayak gitu tinggal kita kali silang. Ini kita kali ke sana, ini kita kali ke sana. Berarti min 2 dikali Y sama dengan 4 dikali X min 4. Kali silang ya, min 2 ke sana, ini di sini. Dipisahkan dengan sama dengan. Gitu ya. Berarti min 2Y sama dengan, ini kita kali ke dalam 4X min, ini kali ke dalam 16. Oke, bentuknya kita pindahkan yang X-nya dan variabel kita pisahkan terhadap X dan Y. Berarti min 2 tetap di sini, 4X kita pindahkan ke sana. Berarti plus, pindah plus ke sana jadi minus. Dikurang 2Y sama dengan tetap min 16. Karena min 16-nya tidak pindah ruas. Nah, masih ada yang bisa kita lakukan. Ini kok bentuknya min-min ya, sedangkan persamaan variabel biasanya plus. Berarti tinggal satu ruas kita kalikan minus 1. Gak masalah. Minus 1 kita kali minus 4 jadi 4X plus ya. Minus kita kali min 2 jadi plus 2Y. Min 1 dikali 16 jadi 16. Nah, berarti rumus 4X plus 2Y sama dengan 16 itu adalah persamaan dari grafik ini. Kalau masih bisa kita sederhanakan, boleh kita sederhanakan lagi sebenarnya. Ini masih bisa dibagi 2 ya. Berarti jadi 2X plus Y sama dengan 8. 4 dibagi 2, 2 dibagi 2, 1, 16 dibagi 2, 8. Oke, jadi ini bentuk akhirnya ya. Oke, berarti garis ini memiliki persamaan 2X plus Y sama dengan 8. Oke, gampang ya teman-teman ya. Nah, dua kemampuan kalian sudah kuasai, yaitu menggambar sebuah persamaan linear dan membentuk persamaan linear. Baru kita masuk nih ke program linear, yaitu salah satunya itu adalah kalian bisa menentukan himpunan penyelesaian atau HP dari sebuah pertidaksamaan linear. Loh, tadi persamaan, sekarang pertidaksamaan. Apa itu? Pojok info. Pertidaksamaan linear yaitu segala bentuk persamaan linear yang memiliki komponen lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Oke, lanjut kita ke soal yang ketiga seperti ini. Bentuk soalnya seperti apa? Seperti ini ya. Jadi tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 2Y kurang dari sama dengan 8, 3X plus 3Y kurang dari sama dengan 12, X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0. Nah, kata pertidaksamaan linear di sini bentuknya itu adalah seperti ini. Jadi kalau persamaan itu yang sama dengan, kalau pertidaksamaan yang kurang dari, kurang lebih besar dari, kurang dari sama dengan, lebih besar dari sama dengan. Oke, gitu ya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan atau mencari sebuah HP dari persamaan-persamaan berikut. Nah, kemampuan nomor 3 ini sebenarnya merangkum kemampuan nomor 1 dan nomor 2. Jadi kalian harus bisa menggambar ke dalam bentuk dalam grafik. Nah, setelah kalian dalam bentuk grafik, baru kalian menyelesaikannya. Gitu ya. Oke, yang pertama berarti kalau untuk menyelesaikan soal kayak gini, kalian harus menggambar grafiknya. Yang mana aja yang kalian harus gambar? Di sini ada X plus 2Y kurang dari sama dengan 8. Lalu ada 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Kayak gitu ya. Oke, kita gambarkan. Ini ada Y, ini ada X. Berarti yang titik yang pertama yang kalian harus gambar adalah X plus 2Y kurang dari sama dengan 8. Berarti kita bikin jadi persamaan dulu, sama dengan 8. Cari titik yang pertama. Berarti ketika Y sama dengan 0, berarti plus 2 kali 0 berarti 0 ya. X plus 0 sama dengan 8. Berarti X sama dengan
8. Yang kedua, ketika X sama dengan 0, berarti 0 plus 2Y sama dengan 8. Berarti 2Y sama dengan 8, berarti Y sama dengan 4. Berarti kita dapat dua titik. Titik yang pertama 8,0. Titik yang kedua yaitu 0,4. Oke, sudah ketemu kayak gini, tinggal kalian gambar. 0,4 itu ada di mana sih? 0,4 itu berarti X-nya 0 dan Y-nya 4. 1, 2, 3, 4. Di sini ya. Berarti di sini 0,4. 8,0 ada di mana? X-nya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini 8. Dan Y-nya 0, berarti di sini adalah 8,0. Oke, seperti tadi ya. Udah ketemu dua titik, tinggal kalian garis. Gitu. Oke, selanjutnya kalian tinggal mencari HP atau himpunan penyelesaian. Nah, cara mencari HP dari sini, untuk daerah penyelesaian itu kalian harus menguji dari sebuah angka. Sebuah angka itu yang kalian uji itu harus berada di atas garis ini atau di bawah garis ini. Nah, biasanya untuk lebih mudahnya itu kita mengecek yang di bawah sini nih menggunakan 0,0 ya. Tapi syaratnya titik yang kalian pakai itu tidak boleh dilewati oleh garis tersebut. Jadi kalau garis kalian melewati titik 0,0, berarti kalian tidak bisa menggunakan titik tersebut sebagai penguji untuk mencari himpunan penyelesaian. Kayak gitu ya. Nah, berarti untuk kasus ini, karena 0,0 tidak dipakai, berarti kita mengujinya dengan 0,0. Oke, kita uji ya. Uji titik 0,0. Masuknya ke sini. Berarti 0 plus 2 dikali 0 kurang dari sama dengan 8. 2 kali 0, 0 ya. 0 kurang dari sama dengan 8. 0 kurang dari sama dengan 8 itu benar nggak sih? Apakah 0 itu kurang dari 8? Benar? Oke, benar ya. Benar. Nah, berarti kalau benar, berarti himpunan penyelesaiannya itu yang di bawah garis. Nah, untuk untuk supaya mudah kalian menentukan yang mana yang himpunan penyelesaian, yang mana yang bukan himpunan penyelesaian, hitamkan daerah yang bukan himpunan penyelesaian. Daerah yang benar adalah daerah himpunan penyelesaian dan daerah yang salah adalah daerah yang bukan himpunan penyelesaian. Jadi, kalian arsir daerah yang bukan himpunan penyelesaian atau daerah yang salah. Jadi sini saya hitamkan ya. Saya hitamkan yang atas. Kenapa saya hitamkan yang atas? Karena himpunan penyelesaiannya adalah yang bawah. Di sini HP yang pertama. Gitu ya. Bang, persamaan satu kita sudah selesaikan, lalu kita cari himpunan penyelesaian dari garis yang kedua. Di sebelah sini bisa 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Oke, berarti kita bikin bentuknya 3x plus 2y sama dengan 12 dulu, lalu di titik y sama dengan 0 seperti biasa ya. Berarti y sama dengan 0, 3x ditambah 0 sama dengan 12. Jadi 3x sama dengan 12, x sama dengan 4. Kita dapat titiknya 4,0. Gitu ya. Yang kedua udah y sama dengan 0, berarti x sama dengan 0. X sama dengan 0 dapat 0 ditambah 2y sama dengan 12. Berarti 2y sama dengan 12, berarti y sama dengan 6. Oke, dapat titiknya 0,6. Kita sudah menemukan titiknya yaitu 4,0 dan 0,6. Berarti kita gambar aja di sini 1 2 3 4 5 6, berarti titik sini, dan 4,0 yaitu 1 2 3 4. Seperti biasa kita gariskan. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita menggambar atau garisnya di sebuah grafik ini y sama dengan x, berarti tinggal kita menentukan HP-nya. HP-nya dengan cara apa? Dengan menguji di titik 0,0 seperti tadi ya, menguji di titik 0,0. Kita uji persamaan yang paling atas, berarti 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Masukkan, berarti 3 kali 0 plus 2 kali 0 kurang dari sama dengan 12. 3 kali 0, 0 plus 0 kurang dari 12, berarti 0 kurang dari sama dengan 12. Apakah benar 0 itu kurang dari sama dengan 12? Benar ya, berarti di sini tulis benar. Berarti daerah penyelesaian dari garis ini atau garis 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12 itu yang di bawah, karena titik 0,0-nya memenuhi sebagai himpunan penyelesaian. Berarti kita arsir yang mana? Arsir yang bagian atas. Oke, kita arsir.
Gitu ya. Nah, yang garis ini sudah selesai, berarti tinggal yang X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini sudah jelas X lebih besar daripada 0, berarti kalian tahu daerah yang memenuhi itu adalah X harus lebih besar daripada 0. Yang mana sih X yang lebih besar daripada 0? Yaitu ketika X-nya bernilai positif. Berarti semua X yang bernilai positif dari garis panjang garis ini ke sana itu X bernilai positif. Berarti yang tidak memenuhi yang sebelah sini ya. Berarti kita hasil yang tidak memenuhi. Oke. Yang Y lebih besar daripada 0, berarti Y-nya itu harus bernilai positif. Berarti yang tidak memenuhi sepanjang garis ini ke atas itu Y bernilai positif. Berarti yang tidak bernilai positif itu yang di bawah. Berarti yang tidak memenuhi adalah yang di bawah. Kita hasil yang di bawah. Oke, teman-teman, gampang ya. Berarti kita sudah menemukan HP dari semua yang dibatasi oleh X plus 2Y kurang dari 8, 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12, X lebih besar daripada 0, dan Y lebih besar daripada 0 di segi 4 ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Untuk part 2-nya baru kita memasuki ke penyelesaian dari program linear itu sendiri.